Oke, kita lanjut ke validasi yang berikutnya. Jadi setelah Emil. Oke, jadi setelah kita melakukan validasi yang sebelumnya, nah di sini kalau seandainya satu detail transaksi itu sudah dinyatakan selesai transaksinya, otomatis kan sudah tidak bisa diubah lagi, apply dihapus, dan cuman munculnya untuk tombol mencetak nota. Nah, di tabel transaksi juga kita akan memvalidasi bahwasanya kalau ketika detail transaksi di uraian ini sudah dikunci dengan cetak nota, begitu pula dengan di tabel transaksi. Jadi karena di transaksi nomor satu ini kan uraiannya sudah dikunci, divalidasi. Nah, di transaksinya itu belum seperti itu. Jadi logikanya itu adalah ketika detail transaksi sudah dikunci, maka otomatis untuk tabel hapus, untuk aksi hapus itu hilang, tidak berfungsi lagi, dan untuk aksi ubah itu cuman bisa di beberapa kolom saja, tidak bisa di semua data, seperti tanggal terima tidak bisa diganti, status tidak bisa diganti, dan yang lain-lain itu cuman ada beberapa data yang kita kunci dan beberapa data yang tidak kita kunci, seperti itu. Kita langsung saja buka di Visual Studio Code. Kita akan yang pertama itu kita akan memvalidasi mengunci tombol hapus di transaksi. Kita tombol hapus di mana nih? Hapus. Nah, di sini. Kita langsung buat query-nya. Kita buka PHP dulu. Setelah itu kita bikin variabel ID transaksi. Nanti kita lakukan pemanggilan di ID transaksi sama dengan di variabel D ID transaksi. Setelah itu kita data 5 sama dengan MySQL query. MySQL query variabel konektor, dia punya sintaksnya itu select bintang from transaksi where ID transaksi like variabel ID transaksi and simpan like 0 ya. Kita kurung, ketik 2, kita enter lagi, kita bikin if MySQL num rows kurung variabel data 5 lebih besar 0, maka while variabel data 5 variabel D5 sama dengan MySQL fetch array dalam kurung variabel data 5.
kurung awal lagi, PHP tutup dulu, setelah itu HRL sama dengan ini di sini. Kita masukkan ini di sini. Di sini dihapus, kita masukkan ke dalam perulangannya di while. Setelah itu buka PHP dan di sini kita tutup PHP. Oke, Ctrl S, kita lihat dulu. Nah, karena kan di detail transaksi nomor 1 ini kan sudah dikunci kan. Nah, kalau kita refresh otomatis di tombol hapus itu harus hilang. Nah, oke. Jadi sudah hilang seperti ini. Uraiannya juga kan sudah dikunci, jadi tidak boleh ada tombol hapus. Seperti itu. Karena kalau hapus nanti kan kita tidak bisa mencetak nota seperti itu. Jadi kalau sudah dikunci otomatis tidak boleh dihapus. Oke. Setelah itu kita lanjut untuk kunci di menu tanggal terima ya. Di menu ubah sini, tanggal terima itu kita harus kunci untuk tidak bisa diubah lagi karena kita mencetak nota itu sesuai dengan data yang valid sebelumnya yang nyatanya. Tidak mungkin kita sudah validasi detail transaksi, validasi datanya, tapi kita masih bisa mengubah. Itu tidak boleh. Jadi kita harus buka di transaksi di menu tanggal terima. Tanggal terima. Oke. Tanggal terima. Code name kita buat di input. Nah, di sini ya. Kita tambahkan scriptnya PHP. Kita buat if variabel nilai sama dengan 1 maka kita tutup PHP, kita disable kita disable tombolnya, dan kita seperti ini, decorate terima PHP udah ada. Oke, kita coba, kita refresh di menu ubah, ada gagal di sini, kita tutup dulu, kita lihat di sini. Oke, kita sudah buat nilainya, tapi kita harus buat lagi kita harus buat variabel nilai dulu karena kita belum simpan, kita belum buat variabel nilai, makanya dia error. Kita buat di sini, kita buat ininya dulu, buat variabelnya PHP buka variabel ID transaksi sama dengan variabel D and ID transaksi titik koma, setelah itu data 6 sama dengan MySQL query connector, select bintang from transaksi where ada transaksi
dari transaksi like dari transaksi titik koma, kita buat if sama dengan if dalam kurung mysql terus variabel data 6 lebih besar 0, maka tutup kurung kurawal while dia 6, variabel dia 6 sama dengan mysql fetch array variabel data 6 kurung kurawal lagi, cetak nilai sama dengan variabel dia 6, simpan. Setelah itu kita tutup di sini. Oke, seperti ini kita langsung coba di sini. Kita refresh 118, ada error di 118. If mysql numerous, oh ini data 6, oke. Transaksi di 9. Oh ini juga. Satu dua lagi. Oh ini kurang titik koma. 120. Nilai sama dengan D6 simpan. ID transaksi sama dengan D, ID transaksi data 6 sama dengan query connector select bintang transaksi unexpected. Simpan. Nilai D6 data. Sabar, kita kembali dulu. Satu 20. Nah, iya benar kan? Kalian di mana sini? Nilai sama dengan D6 simpan. Nilai D6 simpan. Kita lihat dulu di sini. Kita coba lagi. Oke, sudah jadi. Klik ubah. Nah, otomatis di tanggal terima ini kita tidak bisa melakukan perubahan data kunci seperti ini. Oke, selanjutnya kunci ubah. Setelah itu kita kunci, selanjutnya itu di petugas terima. Nah, jadi petugas terima ini
Kalau sudah IAN, ya sudah IAN. Setelah dicetak data itu tidak boleh diubah-ubah seperti itu, karena bisa terjadi penggelapan data seperti itu ya. Kita buka lagi di petugas penerima. Petugas penerima. Kita bikin di petugas penerima div di sini. Buka PHP. Setelah itu data 1 sama dengan MySQL query konektor select bintang from petugas. Setelah itu titik koma, tanda tanya siku penutup. Setelah itu salah. Oh, di sini loh. Di tugas penerima. Petugas penerima kita ambil yang ini. Petugas penerima ditaruh di mana tadi? Input. Petugas penerima name kita taruh di sini ya. ID petugas penerima input PHP if nilainya 1 disable saat PHP disable PHP mana? Sabar kita terima data 1 terus select class. Ini kok kita hapus di terakhir ya PHP. Di sini kita buat PHP disable PHP. Setelah itu PHP seperti ini kah? Disable PHP ini kita PHP tutup dulu. Oke, seperti ini kita lihat dulu hasilnya. Jadi tidak petugas penerima. Oke, sudah terkunci ya teman-teman, sudah terkunci. Setelah itu kita akan mengunci lagi
Setelah kita mengunci petugas penerima, kita kunci lagi mana lagi nih? Petugas yang menyerahkan. Ini kalau petugas yang menyerahkan tidak boleh diganti-ganti. Petugas yang menyerahkan, kita buka di sini. Petugas yang menyerahkan, kita ketiknya itu di ID petugas serah. Kita buka untuk input php if buka kurung variabel nilai sama dengan 1 tutup kurung kurawal php tutup disable php tutup kurung kurawal tutup php. Setelah itu kita buka php. Di sini kita harus tutup php dulu. Dari sini kita hapus echo. Seperti ini. Input php if nilai sama dengan 1, maka dia akan disablekan petugas yang menyerahkan php. Kita lihat hasilnya. Petugas yang menyerahkan. Oke, dia terkunci, tidak bisa ditekan-tekan. Kita lanjut lagi. Nah, kan yang tidak bisa diubah ini kan cuman yang sudah di ini kan, yang detailnya sudah cetak nota kan. Jadi kalau selain itu, ini masih bisa diubah. Ini masih bisa diubah, masih bisa diubah, masih bisa diubah, masih bisa diubah. Selanjutnya, kita sudah mengunci tanggal terima, petugas penerima, petugas yang menyerahkan. Selanjutnya kita akan mengunci pelanggan. Pelanggan ini kita tidak bisa ubah. Masa kita mau ubah pelanggan yang tadinya sebenarnya ini di Safira kita ubah ke Angel Santai kan it's impossible. Oke, kita cari pelanggan. Oke, di sini kita buka untuk input php if variabel nilai sama dengan 1 tutup kurung buka kurung php tutup dulu. Setelah itu disable buka kurung php tutup kurung kurawal dan php tutup. Kita hapus yang ini, hapus, kita buka php dan kita hapus echo dan kita tutup dulu php dari sini untuk di atas. Oke, seperti ini kita tutup pelanggan ya. Kita lihat dulu hasilnya. Pelanggan. Oke, tidak bisa diklik ya teman-teman, jadi sudah terkunci. Selanjutnya kita kunci lagi, mana lagi nih? Kita kunci lagi
Em, DTD di ya, oh ya, menu ubah yang ini kita harus kunci lagi untuk berdasarkan status. Jadi kalau kita kan begini nanti, kita buka php if variable d, ini berdasarkan status status sama dengan selesai atau variabel d statusnya siap diambil, sorry, status sama dengan siap diambil, maka php tutup dulu. Kita untuk kurung kurang kita taruh kita enter, kita kosongkan ini. Setelah itu kita buka php kurung kurang tutup else, buka kurung lagi ya, buka kurung kurawal php tutup, dan kita php kita kurung kurawal tutup. Kita kurung kurawal tutup. Nah, ini kita matikan tombol ubah jika statusnya itu selesai atau statusnya itu siap diambil. Jadi ketika sudah selesai atau sudah siap diambil, otomatis kita tidak boleh, tombol ubah ini tidak bisa diakses lagi seperti itu ya. Jadi kalau kalau statusnya itu masih dicuci, yang lain sebagainya, kita masih boleh mengubah. Tapi kalau sudah siap diambil atau selesai, ubah tidak bisa diakses seperti itu ya. Jadi, nah di sini. Jadi kalau kita klik, kita refresh, yang ada error 536. Hmm, bentar ada error di mana tadi? PHP tutup PHPL modal. Oh, ini kayaknya tidak boleh di ini deh. Di mana? Mana tadi? Else PHP td PHP if di status selesai harus di sana. Kita harus tutup di sini deh kayaknya. Bukan. Kita harus tutup di yang ini, itu di sini mungkin. Coba kita tes.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau statusnya itu siap diambil, dia akan hilang, ubah, dan juga diterima. Dan juga selesai itu akan hilang. Karena memang tidak bisa ketika sudah selesai, tidak bisa diubah-ubah lagi kan. Jadi kita menghilangkan ini. Selanjutnya kita ini kayaknya kita harus pakai icon centang 2 supaya ketika ubahnya hilang kita munculnya icon 2 seperti itu ya. Untuk icon kita ambil di Bootstrap. Teman-teman bisa ambil di Bootstrap, learning icon, terus cari Google icon, terus teman-teman cari saja itu ada centang, copy linknya dan paste. Kebetulan saya sudah menyiapkan linknya. Kita kliknya di sini ya. Kita buka kelas sama dengan material icon style sama dengan font size 18 px dan color blue, kodenya itu ini hashtag tagar xe877 titik 2 titik koma ditutup. Oke, seperti ini kita lihat. Bentar, ini karena belum terhubung dengan dengan belum terhubung dengan internet ya, jadi dia munculnya begini. Atau sabar, kita buka Bootstrap. Mana Bootstrapnya? Oh, ini. Kita learn icon. Kita cariin Google icon action. Nah, yang mana? Centang 2. Nah, ini. Kita harus ambil ini untuk kita copy, kita taruh di CDN ya. CDN mana? Ini kayaknya. Ya kan? Oh, sudah ada ternyata. Kita coba refresh lagi. Belum muncul. Kita lihat dulu, kayaknya ada kesalahan di ini ya. Kesalahan di ini scriptnya. Sabar, kita copy langsung saja scriptnya. Kita copy di sini. Material account. Style mana? Style. Copy, kita taruh di sini. Ini kita ubah jadi 18. Kita copy ini, kita taruh di sini. Ini kita ganti warna jadi blue. Coba kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman, sudah jadi. Dia centang biru warna
dia centang warna biru. Selanjutnya adalah yang harus kita buat. Kita X dulu. Sudah jadi ya, sudah validasinya sudah jadi. Semua sudah jadi. Selanjutnya kita, oh ya, untuk tanggal kita ubah format tanggalnya. Kita ubah untuk jadi apa namanya? Dia menuliskan 20, kalau 20 ini kan 23 November, September 2020. Kita tulis, dia akan menuliskan nama pakai kalimat. Nama bulannya dia akan tulis seperti itu ya. Kita langsung menuju ke transaksi. Di bagian tanggal terima. Di bagian tanggal terima ini echo kita tambah date, buka kurung, date f y, petik tutup, setelah itu koma, str to time, buka kurung, kita tutup kurung di sini seperti ini. Coba kita lihat. Oh, ada kesalahan, sabar. pp echo date dfy str to time dalam kurung d tanggal terima, tutup kurung. Oh, ide tutup kurung harus 2 di sini. Tutup kurung harus 2. Oke, kita coba. Oke, jadi dia itu akan menampilkan tanggal terima itu dalam bentuk seperti ini, tulisan seperti ini. Kita lanjut lagi untuk di tanggal ambil. Tanggal ambil. Oke, tanggal serah. Sama juga date, buka kurung, d f y, koma, str to time, buka kurung, tutup kurung 2 kali. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini sudah jadi 3 Oktober. Selanjutnya di sini kita mau buat juga. Jadi kan kalau tiba-tiba nih kita mau buat seperti ini, kita hapus. Nah, kita akan buat satu menu lagi. Ketika kita mengklik hapus, dia akan mengonfirmasi ulang di atas ini untuk apakah kita benar-benar yakin menghapusnya. Karena kalau kita tekan tersalah kan nanti hilang begitu kan. Oke, seperti itu. Kita untuk membuat aksi konfirmasi, kita taruh di mana? Delete. Nah, delete di sini. Kita enter. Kita buat ini saja. On click sama dengan return confirm, buka kurung, kata-katanya yakin ingin menghapus data ini, data sekarang. Tanda petik, kurung tutup. Setelah itu ini kita hapus karena sudah ada di depan. RF tutup. Oke, seperti ini. Coba.
Kita tambah data dulu. Tambah 10. Eman. Besok. Febri. Dikeringkan. Pelanggannya Angel, catatan good luck, kita simpan. Oke, jadi sabar, kita taruh di on click ini, kita taruh di sini. Transaksi di pelanggan mana? Tombol hapus. Nah, di sana. Kita refresh, kita ambil pelanggan. Ketika kita klik hapus, nah dia akan muncul seperti ini, top up seperti ini kalau pop up ya, pop up. Yakin ingin menghapus data sekarang, kita cancel saja. Oke ya. Setelah itu kita taruh juga di jenis cucian petugas. Di petugas, hapus di sini. Paste. Petugas, detail transaksi juga. Detail transaksi hapus, mana hapus? Mana hapus? Oke, di sini. Setelah itu dia lagi. Oke, sudah ya. Kita refresh pelanggan petugas, kita hapus, dia muncul. Transaksi juga, transaksi kita sudah hapus ya. Jenis cucian hapus. Oh, jenis cucian belum ya? Jenis cucian belum. Jenis cucian hapus di sini. Jenis cucian belum. Kita hapus. Loh, jenis cucian mereka udah hapus. Sudah kan? Jenis cucian kan sudah. Nama jenis cuciannya kemeja. Harga 1000. Kita hapus. Nah, seperti ini dia muncul seperti ini ya. Dan yakin ingin menghapus data sekarang, kita cancel. Oke. Oke, cukup sekian video kedua ini. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Sekian dan terima kasih.